Teman-teman bisa belajar ya tadi ya. Ini Bro Alexander ini memiliki kemampuan earnings power yang lumayan, Bro. Bener. Portofolio yang sebenarnya barbel juga ya. Ya kita ngomong ini pun sebenarnya agresif beta kan. Oh iya. Karena benar. satu, aksesnya juga nggak semua orang punya. Betul. Interactive broker untuk beli VTI dan juga indeks Vanguard base ya kita ngomong Iya, lain. Vanguard base banget. Terus dua, iya. Ngiklanin Jack Bener. Bogle juga. Terus yang kedua, untuk mengalokasikan ya dengan, ya kita ngomong ya, 5 indeks yang berbeda, Ya. it will take time juga. Benar. Dan juga perlu mereka mempelajarin. Cuman ya balik lagi, kalau kita mau beat ya, the market beat the index ya, 2-3% ya itu nggak masalah. Karena orang lupa compounding bro. Ya, Dengan penghasilan ratusan juta per bulan tuh udah banyak loh. luar biasa. Luar biasa banyak. Apalagi orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, biasanya karena di Indonesia tuh apa-apa serba murah, pasti mereka juga akan lebih adjusting lagi Betul. pengeluarannya di luar negeri. Sehingga mereka cenderungnya biasanya itu nggak boros Ya. juga di luar negeri. Jadi mungkin untuk Bro Alexander dan juga kita ngomong semuanya ya, nggak ada salahnya punya exposure Bitcoin, tapi kita juga selalu ingetin Bitcoin is a very risky and volatile asset. Betul. Dan kita ngomong maksimal 30% dari harta hidup itu udah maksimal. Liquid capital, bukan harta hidup. Setuju sekali. Dan yang Bro Kakak bilang selalu ini ya, apa namanya, teman-teman sadar untuk apa namanya, DCA Yes. gitu. Karena sebenarnya bukan saran dari kita, saran dari Warren Buffett, Bro. Kalau orang nggak terlalu mengerti investasi, jangan concentrated, diversify yang full banyak banget gitu Ya. kan. Lu beli kayak S&P 500. Ini buat yang tadi Alexander ya, ini duitnya udah kayak mau dekat-dekat miliar ya, makanya kita kasih yang tadi apa factor ETF model. Tapi buat kalian yang belum nyampe miliar, bingung bang, 10 juta nih dibaginya gimana? Ya udah lu beli kayak VTI atau beli apa FOO aja langsung gitu, VOO, beli S&P 500, gampang ya. Kalau S&P 500 juga banyak ya bro ya, bisa dibeli di apa lokal punya juga banyak kali ya. Yes. Dan kita selalu big advocate untuk nabung setiap bulan, even dari dulu ya, dari awal apa namanya, ketika kita melihat opportunity di Bitcoin juga, kita melakukan penabungan ya bro ya. Bener. Berdua. Dan karena emang udah dilakukan dari 2022. Betul, udah Jadi lama. teman-teman harus paham kita ini memiliki yang namanya cycle advantage. Betul. Ini mungkin saya tunjukin ya, apa itu DCA. Ya. Jadi kan DCA itu kan metode di mana kita melakukan pembelian. Kita pun juga di Bitcoin itu juga melakukan DCA. Cuman kita dapat cycle advantage dari tahun 2022. Kita nggak pernah anjurin ya teman-teman untuk mau balls deep ya. Langsung kayak mau lamsam di harga sekarang dengan potensi makro yang memburuk dan juga kita mendekati potensi akhir ya siklus di market crypto. Jadi teman-teman yang udah up ya dari 2022, 2023 gak ada salahnya untuk rebalancing dan juga melihat potensi arah market ini mau kemana dan ya better safe than sorry sebenarnya. Betul. Benar, gimana caranya ngelola uang dengan baik gitu. Karena uang tuh nyarinya susah. Setuju. Kalau nyarinya susah jangan sampai hilang. Contoh kayak tadi si Alexander main saham Indo gitu. Dia beli saham-saham lah. Itu gue yakin kalau gue tanya matriksnya sampai detail juga dia nggak mengerti semuanya. Jadi jawabannya adalah jangan follow orang lagi. Apalagi itu, jangan follow orang. Karena gini, indeks ini bukan follow. Lu follow the market gitu. Pasti. Kita kan udah selalu jelasin ya bro ya. Dan ada sekali beta, lagi ada kita alpha. nggak salahin orang buat beli saham lokal loh ya. Nggak salah. Terserah. Boleh. Cuman tapi main beta, tapi beta. Kita harus tahu bahwa Warren Buffett pun juga bilang orang itu harus punya ini bro, pengetahuan atas dirinya yang tinggi. Betul. Jadi kamu harus punya circle of competence yang kamu ketahui. Jangan sampai kamu ini nggak tahu tapi ikut orang. Tapi kalau punya conviction mau membeli suatu aset apapun ya itu terserah. Betul. Kan kita di sini memberikan guideline, kita juga memberikan edukasi, serta juga placement dan juga allocation aset yang tepat itu seperti apa. Ada yang bilang nih, misalnya kan apakah bagus cash out waktu bear market? Jawabannya bukan begitu. Kita nggak pernah timing market. Kita memang punya different asset class yang berbeda. Kita dari dulu udah bilang ya, misalnya Bitcoin ke nol pun gue bukan jadi orang yang jatuh miskin. Pasti. Memang gue seneng gitu kalau naiknya tinggi. Tapi kalau misalnya ke nol, gue nggak jatuh miskin teman-teman. Karena harus paham gitu. Gue dan bro kakak ini sama sekali nggak jatuh miskin kalau Bitcoin ke nol. Kita masih mungkin ketawa-ketawa bro. Naik pesawat kita mungkin ke Cayman Island. Dan apapun yang terjadi teman-teman. Kita tuh udah bikin portofolio kita sedemikian rupa apapun yang terjadi di dunia. Rigid and solid ya. Rigid and solid. Ya. Rigid and solid. Next ya kita kasih lagi ya pertanyaan ke next ya. Yes. Ya, kita gas.